Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Marilah kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan berdoa mohon ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar saudara sekalian, sehat semuanya? Alhamdulillah. Bersyukur di malam hari ini Allah pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan zahir batin kita semuanya sehat. Dengan kita ta'lim di malam hari ini, mudah-mudahan menjadi asbab keluarga kita semuanya sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan menjadi asbab putra-putri kita soleh dan solihah, menjadi asbab jalan kita menuju surga menjadi mudah insya Allah. Dan dengan ta'lim ini kita sedang membuat satu kenangan indah, baik kepada siapapun, ya, wabil khusus kepada segenap keluarga kita yang ada di rumah, baik itu anak maupun cucu. Kita sedang membuat sejarah yang indah. Kita ingin dikenang sebagai apa? Karena sungguh kita ini hari ini, sekalipun banyak yang sudah taklim, kadang keluarganya, kadang anaknya, kadang istrinya masih menjadi ujian. Belum seistiqomah bapaknya. Kadang ibunya sudah istiqomah, terkadang belum nular ke anaknya. Oleh sebab itu, ketika kita sebagai kepala keluarga dan rajin taklim, barangkali ada yang diuji dengan anak, diuji dengan istri. Kelak ketika keistiqomahan kita ini dijaga sampai kita berjumpa dengan Allah, nanti akan ada kenangan indah. Anak dan cucu dengan bangganya mengatakan, dulu bapak saya itu orang yang luar biasa. Dulu bapak saya ini, kalau masalah pengajian nomor 1. Dulu itu bapak saya semasa hidup, pokoknya setahu saya kalau ada adzan pasti ke masjid. Dulu kalau saya ini waktu bapak masih hidup, pokoknya kalau ada taklim mesti hadir. Nah, kenangan indah itulah yang hari ini kita bangun, kita buat, kita cetak sejarah kita, sehingga boleh jadi kehidupan kita nanti ketika sudah berakhir justru menjadi inspirasi. Ada orang itu jadi pelajarannya justru setelah nggak ada. Kenapa? Saking istiqomahnya. Para jamaah sekalian kan nggak semuanya ngisi pengajian. Enggak. Kadang menjadi jamaah pengajian. Tapi hadirnya di pengajian itu sudah menjadi kenangan indah. Nanti dikenang, Masya Allah, Bapak Fulan itu dulu yang paling rajin dia. Nah, itulah yang hari ini kita ingin kemudian ada kenangan indah yang kita tinggalkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu naktubu ma qaddamu wa atharahum
Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Semua tercatat rapi. Baik di sisi Allah Subhanahu wa taala maupun di hatinya kaum mukminin. Kita ini punya kenangan. Maka hari ini mudah-mudahan ngaji kita menjadi salah satu kenangan indah nanti ketika kita sudah tiada nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan insyaallah kajian kita bersama kitab Kaifa Amalahum, seni interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seni interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas terkait dengan bagaimana kehidupan Rasulullah diterpa dengan isu tidak sedap, yaitu isu perselingkuhan keluarga Nabi. Sebatas isu, tapi di sana ada faedah agung yang sudah kita pelajari di pekan yang lalu. Bahwa orang baik, orang soleh, sekalipun ujian menerpa, itu kalau orang soleh, orang baik selalu menyerahkan urusannya kepada Allah, minta tolongnya kepada Allah. Itulah yang dilakukan oleh Nabi. Yang kedua, ketika diterpa masalah tidak tergesa-gesa. Rasulullah pikir baik-baik sehingga sampai sebulan lamanya Nabi tanpa komentar, diem, nggak komentar. Terkait istrinya nggak mau komentar, terkait orang lain nggak mau komentar, diem, berpikir dengan jernih. Dan lain sebagainya dari kehidupan yang menerpa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita akan membahas di pertemuan selanjutnya ini adalah terkait dengan masalah keluarga yang menimpa Nabi adalah istrinya minta uang belanja. Ya, uang belanjanya kurang. Bapak Ibu ada yang begitu? Ada? Banyak. Nah, ini ternyata juga pernah terjadi di kehidupan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, Rasulullah itu sebenarnya orang mampu apa orang miskin? Orang mampu, ya kan? Tapi kok sampai nggak ada makanan di rumah Nabi sampai 3 bulan? Tapi kalau kita lihat Nabi itu mampu para jamaah, kaya beliau. Bahkan sebelum nikah dengan Ibunda Khadijah, yang mensukseskan dagangan Ibunda Khadijah, paling sukses selama karirnya Ibunda Khadijah siapa? Baginda Nabi. Jadi sebelum bisnisnya Ibunda Khadijah dipegang oleh Rasulullah itu untungnya banyak, tapi ada yang ya dikorupsi lah, begitulah istilahnya. Ketika dipegang oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bisnisnya Ibunda Khadijah melejit. Artinya kemampuan bekerja Rasulullah itu di atas rata-rata. Gaya bisnis beliau, gaya dagang beliau itu luar biasa, sampai-sampai Ibunda Khadijah terkagum-kagum sampai akhirnya memutuskan untuk menikahi. Saking jujurnya baginda Nabi. Artinya Rasulullah itu punya modal besar untuk sekedar menjadi kaya. Modalnya besar. Kemampuan. Dari kecil sebutannya sudah Al-Amin, ya kan? Dia tuh amanah, gak pernah bohong, gak pernah khianat, akhlaknya mulia, semua orang seneng, tidak ada yang mengingkari Nabi, semuanya, ya, orang baik. Setelah beliau menjadi Nabi dan Rasul, kehidupannya berubah drastis. Salah satunya adalah kehidupan yang sederhana. Jadi itu masalah gaya hidup. Rasulullah itu menyederhanakan masalah hidup di dunia ini.
Kenapa saya katakan demikian? Karena beberapa kali dunia itu datang kepada Nabi, bukan Nabi nyari, dunianya yang nyari. Kalau kita dicari dunia apa nyari, Pak? Nyari, pusing sampean. Rasulullah pernah ditawari oleh malaikat, gunung dijadikan emas, ditolak. Ketika Rasulullah dakwah, orang-orang kafir Quraisy mengatakan, "Ya Muhammad, kalau kamu dakwah pengen harta, maka kami akan kumpulkan harta dan kamu akan kami jadikan orang paling kaya." Kesempatan untuk harta itu datang berkali-kali, tapi Nabi ternyata nggak mau. Pernah juga Rasulullah SAW kemudian punya uang beberapa keping, uang emas, kalau dulu itu dinar. Rasulullah sedang sholat. Biasanya setelah sholat beliau itu zikirnya agak lama. Ternyata beliau kelihatan gelisah, setelah sholat langsung pulang. Sahabat heran, loh kok Nabi cepat pulangnya, kenapa ini? Ternyata ketika balik lagi ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa kok cepat-cepat?" Nggak biasanya. "Saya ingat di rumah masih punya duit beberapa, belum saya bagikan." Lah padahal istrinya saja hidupnya sederhana. Lah punya duit itu dibagikan. Kenapa nggak dikasih ke istrinya saja? Gitu kan, dibagikan. Rasulullah itu sahabat-sahabatnya kaya raya. Apakah iya sekelasnya Abdurrahman bin Auf tidak memperhatikan kehidupan Nabi? Kalau melihat Nabinya susah, emang Abdurrahman bin Auf kemudian enggak, "Ya Rasulullah, masa engkau hidupnya begini?" Masa enggak dipikirin sih gitu? Tentunya dipikirin. Masa sahabat enggak mikirin Nabinya? Mustahil. Tapi begitulah Rasulullah memilih hidup sederhana. Suatu ketika juga pernah Rasulullah itu tidur di rumahnya. Tidurnya itu enggak di spring bed, Pak. Belum ada spring bed zaman itu. Tidurnya itu di kloso. Tahu kloso enggak? Apa itu kloso itu? Tikar. Lah tikernya Rasulullah itu ya tidurnya di tikar itu, enggak ada di atasnya lagi. Loh padahal zaman dulu yang namanya kasur dari kulit itu sudah ada, dari kain sudah ada, tapi Nabi tidurnya di tikar. Sampai-sampai membekas di badannya beliau. Bekas. Bapak-bapak pernah tidur di tikar atau enggak? Setelah bangun kayak apa? Kotak-kotak. Badannya itu ada kotak-kotaknya gitu kan. Umar itu melihat nangis, sedih. "Ya Rasulullah, engkau itu Nabi. Lah kok tidurnya begini?" Artinya itu kasihan loh, kok susah hidupnya. Lah itu loh raja-raja itu tidurnya nyaman. Lah kata Nabi, "Apa urusanku dengan dunia ini?" Lah begitu jawabannya, "Apa urusanku dengan dunia ini? Mali walid dunia, apa urusanku dengan dunia?" Di satu kesempatan Nabi mengatakan, "Aku ini di dunia itu kayak orang musafir, istirahat sebentar terus pergi lagi. Pergi balik. Jadi di dunia itu cuma persinggahan sebentar." Bapak Ibu kalau lagi pulang ke Jawa sono, ngelewatin tol, itu ada rest area bagus-bagus. Masjidnya bagus-bagus. Kira-kira sampai lek kerasan begitu di situ lama-lama atau cuma sekedarnya? Ya lama-lama, kalau kelamaan nggak bisa keluar tol itu. Saya pernah ketiduran di tol saking ngantuknya lebih dari 4 jam. Nah keluar tuh nggak bisa, tak tap nggak bisa. Sampai tadi kemana aja? Kata petugasnya itu, "Tidur Pak tadi." "Oh pantes ini nggak bisa di tap," katanya. Lah kata Rasulullah itu di dunia itu kayak orang berpergian mau balik. Baliknya itu ke sono, ke negeri akhirat. Lah dunia itu persinggahan. Toh, jadi mampir, kemudian sebentar balik lagi. Umar itu kasihan. Nah, efek daripada hidup sederhana Rasulullah itu ternyata berimbas pada kehidupan rumah tangga. Rasulullah ya Rasulullah, istrinya ya istrinya.
Kalau Rasulullah sebagai Nabi, istrinya ya tentu punya perasaan. Istrinya Nabi juga pernah ngambek. Di pertemuan yang lalu, kita pernah membaca satu riwayat bagaimana Umar ibn Khattab kaget ketika hijrah ke Madinah, ternyata istrinya berani ngeyel. Tuh, istrinya di sini ada yang pernah ngeyel enggak sama suaminya? Banyak? Ya pernah kan? Ternyata ketika istrinya Umar itu ngomong, "Loh emang kenapa? Kalau saya ngeyel kenapa?" Wong istrinya Nabi aja juga begitu. Malah istrinya Nabi itu pernah diemin Nabi dari pagi sampai malam. Lah Umar kaget. Masa Rasulullah begitu keluarganya? Masa sih? Lah kebetulan beliau itu kan mertuanya. Umar itu kan mertuanya Nabi. Ya anaknya dipanggil Hafsah itu. Hafsah. Iya Pak. Emang benar istrinya Nabi itu pernah marah-marah itu kepada Nabi? Ya pernah lah. Jawabannya itu juga simpel. Ya pernah lah. Emang pernah ya Nabi itu didiemin dari pagi sampai malam? Ya memang begitu katanya. Masya Allah. Kalau kita membaca hadis itu kayaknya kok tenang kalau kita itu direwelin istri itu ya. Ternyata sekelasnya Rasulullah saja istrinya juga rewel. Tapi itu sifat manusiawinya, istrinya beliau. Memang manusia ya begitu adanya. Nah kita hari ini akan membaca riwayat bagaimana istri beliau nuntut uang belanja. Ya, nuntut uang belanja. Bismillahirrahmanirrahim wa hadhil qissah tubayyinu kaifa kana ta'amulun nabi ma'al mushkilatil iqtisadiyah allati tansha'u dakhilal usrah ya bisababil mutalabah bi ziyadatin nafaqat. Kisah ini menerangkan bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan masalah keuangan, masalah ekonomi yang muncul di dalam rumah tangga disebabkan istrinya minta tambahan uang belanja. Secara detail minta tambahan uang belanja. Bagaimana sikap Rasulullah kita lihat. Yarwi hadhil qissah. Yarwi hadhil qissah Jabir bin Abdullah fayaqul dakhala Abu Bakar yasta'dinu ala Rasulillah fawajadan nas julusan bibabihi lam yu'dan li ahadin minhum. Suatu ketika rumahnya Rasulullah dikerumuni oleh sahabat minta izin untuk masuk, tidak ada yang diizinkan. Ya rumah Nabi itu wajar sahabat itu pengen dengar hadis. Tapi saat itu rumahnya Nabi tertutup. Sahabat nunggu nggak ada yang dibukain pintu. Ya. Ada apa? Kok sahabat izin nggak dibukain pintu? Ada apa ini? Fa'adina li Abi Bakar fadakhal. Kemudian Rasulullah mengizinkan Abu Bakar, kemudian masuk Abu Bakarnya. Wahai Abu Bakar, silahkan masuk. Tsumma aqbala Umar fasta'dana fa'adinlah. Kemudian Umar datang. Assalamualaikum ya Rasulullah, boleh masuk? Ya Umar, silahkan masuk. Tapi sahabat yang lain itu nunggu di luar. Abu Bakar tentu sebagai mertua, Umar sebagai mertua. Selain mertua, sahabat paling dekat dengan Nabi diizinkan masuk. Apa yang terjadi? Fawajadan Nabi jalisan haulahu nisa'uhu wajiman sakitan. Ternyata Rasulullah melihat istrinya dan beliau sama-sama diemnya. Diem gak ngobrol. Ya. Nisa'uhu itu artinya bukan satu istri tapi banyak, karena ini sifatnya demo. Ya. Jadi bukan cuma satu istri, nisa. Istri-istri Nabi itu kumpul, tapi sama-sama diem. Loh kok diem-dieman, Nabi diem, istrinya diem, ya kan? Faqala la aqulanna syai'an udhikun Nabi. Kata Umar, oh Nabi kok diem-dieman, wis
Aku mau ngomong sesuatu, mudah-mudahan Nabi senyum ini. Nah, lihat Nabi itu lagi diem begitu kan, pikirannya, oh ini Nabi ada masalah apa ini? Wis mau tak guyonin aja lah gitu. Kata Umar itu, mau tak guyonin aja lah. Betul, Umar guyonin Nabi. Faqala ya Rasulullah, lau ra'aita binta Kharijah sa'alatni nafaqah fakumtu ilaiha fawaja'tu unuqaha. Ya Rasulullah, kalau engkau melihat binta Kharijah, artinya istrinya Umar. Kalau engkau melihat istriku ini dapat minta duit tambahan, tak cengkiweng itu lehernya itu. Kata gitu. Lehernya tak cengkiweng itu, begini tak pukul aja itu namanya. Pokoknya kalau istriku kok banggel, kok minta duit lebih, tak pegang itu punuknya itu, ya. Tak pukul aja dia itu. Ternyata Nabi itu ketawa. Lah ketika ketawa ternyata beliau mengatakan, "Hunna hauli kama tara." Yas'alunin nafaqah. Ya begitu ya Umar. Lah ini kumpul ini kamu kirain ngapain? Ini kumpulnya sama begitu minta uang belanja katanya. Coba bayangkan, Masya Allah, istrinya Nabi minta uang belanja. Ya. Maka kemudian fakumtu ilaiha. Ya. Fakumtu ilaiha fawajadtu fatahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya hunna hauli kama tara yas'aluni nafaqah. Faqama Abu Bakar ila Aisyah. Nah, karena Abu Bakar hadir, langsung Ibunda Aisyah dipegang oleh bapaknya. Ya. Dipegang oleh bapaknya, ya, Ibunda Aisyah. Faqama Umar ila Hafsah. Yaja'u unuquha kilahuma yaqul tas'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma laysa indah. Abu Bakar megang Aisyah, anaknya, pegang sini. Umar megang Hafsah, anaknya. Kamu tuh minta Rasulullah. Jadi ini ceritanya itu mertuanya langsung narik anaknya sendiri-sendiri. Lah Umar tuh pegang, kamu itu minta Rasulullah nafkah, minta Rasulullah belanja. Abu Bakar juga gitu, kamu juga ini minta Rasulullah. Kalau Rasulullah nggak punya itu jangan diminta, gitu ya. Male yaqulu tas'alanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma laysa indah. Kamu ini minta kepada Rasulullah yang Rasul nggak punya. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Fakulna wallahi la nas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an abada laisa inda. Pak, saya janji setelah ini saya nggak akan minta lagi ke Rasulullah. Itu janji. Pak, saya janji setelah ini saya nggak minta lagi ke Rasulullah deh. Gitu. Dimarahin loh di depan mantunya coba. Anaknya dimarahin di depan Rasulullah. Makanya anaknya janji, wallah ya Pak, insya Allah saya setelah ini nggak akan minta lagi kepada Rasulullah uang belanja lagi, ya, yang Nabi tidak punya, gitu kan? Kemudian, summa tazalahunna syahron autis anwa ishrin. Setelah kejadian itu Nabi pun nggak bisa mutusin perkara. Nabi diemin istrinya sebulan setelah demo itu. Coba bapak-bapak pernah nggak diemin istrinya sebulan? Nggak pernah kan? Boro-boro sebulan ya kan? Sehari aja nggak pulang, ya nggak dimasakin beneran, ya kan? Rasulullah itu apa-apa karena sebenarnya begini settingan dari Allah. Untuk apa? Supaya umat ini melihat bahwa Rasulullah itu mau bagaimanapun kedudukan beliau di sisi Allah, tetap ditampakkan sisi manusianya. Istri Nabi itu sekalipun ummul mukminin, ummahatul mukminin, tetap manusia. Rasulullah sekalipun Nabi kedudukannya besar, tetap manusia. Maka memang ditampakkanlah sisi kemanusiaan itu supaya kita sebagai umat ini bisa niru. Karena kalau Nabi itu nggak pernah salah, nggak pernah ada masalah, loh kita nggak bisa niru, Pak. Nah, adanya Nabi dikasih masalah supaya kita umat ini paham, oh Nabi itu pernah dapat masalah, loh, gitu kan.
Ternyata dibiarkan 1 bulan, setelah itu kemudian turun ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alain umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Setelah sebulan lamanya diamkan istrinya, turun ayat. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, wahai Rasulullah. Qul li azwajika, katakanlah kepada istri-istrimu. Katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha. Kalau kalian pengen kehidupan dunia dan perhiasannya, kalau kalian pengen nafkah lebih, kalau kalian pengen harta, kalau kalian pengen kaya, fata'alain, kemarilah. Umatti'kunna, aku akan penuhi itu semua. Istri Nabi pengen apa? Pengen harta. Kalau mau, oleh Rasulullah diturutin semuanya itu. Akan tetapi wa usarrihkunna sarahan jamilah, tapi dengan syarat saya ceraikan. Ya, itu ayatnya turun perintah kepada Nabi, suruh mengatakan begitu. Kalau pengen harta dicukupin, tapi syaratnya harus cerai dengan Nabi. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulah wad daral akhirah fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Tapi kalau engkau wahai istri-istri menginginkan Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, sesungguhnya Allah menyiapkan bagi orang-orang yang berbuat baik di antara kalian pahala yang besar. Setelah turun ayat itu, Rasulullah manggil istrinya. Yang pertama dipanggil Ibunda Aisyah. Fabada'a bi Aisyah faqala, ya Aisyah, wahai Aisyah, sini dipanggil. Inni uridu an a'ridu alaiki amran uhibbu alla ta'jali fihi hatta tashiri abawai. Aisyah, saya punya penawaran. Ya, saya punya penawaran kepadamu, tapi saya harap kamu gak buru-buru memutuskan. Dipanggil satu persatu. Aisyah dulu. Wahai Aisyah, aku punya satu pilihan bagi kamu. Tapi tolong difikirkan matang-matang ya. Itu Nabi. Fikirkan matang-matang, jangan asal memutuskan. Kamu musyawarah sama bapak. Bapaknya siapa namanya? Abu Bakar As-Siddiq. Kamu musyawarah sama bapak. Ya. Faqalat, wa ma huwa ya Rasulullah? Tawarannya apa? Kok saya harus musyawarah? Itu tawarannya apa? Dibacakan ayat tadi. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, apabila kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kemarilah, aku akan cukupkan itu semuanya, akan tetapi aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Kenapa? Surat Al-Ahzab. Ya, surat Al-Ahzab ayat 28 dan 29. Maka Aisyah kaget. Loh ayatnya kok turun? Ngasih pilihan. Maka beliau mengatakan, Afika ya Rasulullah astasyiru abawai.
terkait dengan engkau. Masa saya harus musyawarah dengan bapak? Enggak. Saya enggak akan musyawarah sama bapak. Saya enggak musyawarah sama bapak. Bal akhtarullah wa rasuluh wad darul akhirah. Enggak perlu musyawarah sama bapak. Saya putuskan sekarang ya Rasulullah, saya milih Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat. Artinya apa? Saya nggak minta nafkah ya Rasulullah, saya milih Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat. Saya ridho dengan kehidupan begini ya Rasulullah. Nggak mau kehilangan Nabi. Tapi kalau zaman sekarang ada suami kira-kira ditinggalin apa enggak? Makanya jangan tiru-tiru. Kalau sekarang jangan malas-malas. Kalau suami harus kerja beneran. Wong dasarnya suami malas bacain ayat ini lagi. Nggak mempan. Dasarnya suami malas pakai ayat lagi. Kamu harus baca ini ayat surat Al-Ahzab ini. Ya nggak mempan dong ini tuh untuk Nabi. Nah kalau kita ya harus nyukupi kebutuhan keluarga, sandang pangan papan kalau kita harus nyukupi sekemampuan kita. Ya kan? Saya nggak musyawarah sama bapak. Saya putuskan sekarang ya Rasulullah, aku milih Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat. Wa as'aluka an la tukhbira imra'atan min nisa'ika billadhi qultu. Lihatlah ini sifat wanita nih. Sifat wanita itu unik. Sudah Ibunda Aisyah jawab begitu, ternyata beliau pesan kepada Nabi, ya Rasulullah aku minta jangan kabarkan istri-istrimu yang lain saya jawab apa ya. Gitu. Namanya perempuan loh Pak, Masya Allah. Maksudnya apa? Ya barangkali mungkin ini ada kecemburuan nanti. Ya kita lihat aja yang lain mau jawab apa. Jangan-jangan yang lain milih cerai lagi, gitu loh. Lah unik Ibunda Aisyah itu. Ya Rasulullah, aku minta ya. Lah itu barangkali. Tapi kan kita nggak mau suudzon, tapi ya begitulah kabarnya. Lu Aisyah tuh ngomong, ya Rasulullah tolong jangan kabarin istri yang lain ya, saya jawab apa. Coba bayangkan. Ya Allah, kok ya begini nih ya keluarga. Kemudian setelah itu, ya faqala la tas'alni imra'atun minhunna illa akhbartuha. Saya ini akan beritahukan semuanya. Innallaha lam yab'atsuni mu'annitan wala muta'annitan. Aku ini diutus bukan untuk jerumuskan orang. Nanti akan aku kabarkan semuanya. Karena aku diutus itu bukan untuk jerumusin orang. Lah kan niatnya Bunda Aisyah barangkali kalau kita ini mau suudzon begitu kan kelihatan jelas kan. Ya, tapi kan kita nggak boleh suudzon sama ummahatul mukminin. Tapi Nabi menjelaskan, ya saya ini nggak mungkin menyembunyikan. Saya kabarkan kepada istri yang lain, aku ini diutus bukan untuk menjerumuskan orang. Walakin ba'atsani mu'alliman muyassiran. Akan tetapi aku ini diutus sebagai seorang guru. Aku diutus untuk mempermudah urusan orang. Nah, ini poinnya. Aku diutus sebagai seorang guru. Aku diutus untuk memudahkan urusan orang. Dia akan aku sampaikan. Jawabanmu ya akan aku sampaikan. Buktinya disampaikan apa? Riwayat ini sudah 1400 tahun sampai kepada kita. Dan ini riwayatnya sampai. Sudah berapa tahun? 1400 tahun lebih riwayat ini sampai kepada kita. Artinya apa? Rasulullah itu balaghul mubin, menyampaikan apapun yang menjadi syariat, nggak ada yang luput dari pemberitaan Nabi. Ya Allah. Ya. Kemudian thumma khuyyira nisa'u faqulna mithla ma qalat Aisyah. Ya. Jadi semua istri-istri ditanya satu persatu dan jawabannya juga satu kata sepakat, milih Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat. Akhirnya enggak demo lagi, ya kan? Udah ridho. Makanya Ibunda Aisyah itu pernah ditanya oleh sahabat, yamurul hilal, thummal hilal, thummal hilal, walam yuqad fi baitin nabi an-nar. Hilal datang, hilal berikutnya, 2 bulan penuh di rumah Nabi nggak masak. Wa ma ta'am.
Apa makanannya, wahai ibunda? Wa ma ta'amukuma, apa kalau begitu makanan engkau wahai ibunda kalau nggak masak selama 2 bulan? At-tamr wal ma, kami cukup makan kurma dan air tok. Sampai sebegitunya. Bahkan kalau kita lihat kitab Syama'il Muhammadiyah, kita akan dapati Rasulullah tidak pernah makan roti dengan tepung yang enak. Nabi itu makanannya dari tepung yang paling jelek yang ada. Jadi Nabi itu makan nggak pernah yang mewah-mewah. Jadi tepung gandum yang jelek itulah makanan Rasulullah. Loh, terkadang nggak ada makanannya bener-bener. Dek, ada makanan? Nggak ada ya Rasulullah. Ya kalau bahasa orang sekarang begitu ya. Ada makanan? Nggak ada ya Rasulullah. Ya sudah, saya puasa. Sesimpel itu beliau. Ya sudah, saya puasa. Kalau bapak-bapak, dek ada makanan? Nggak ada. Ya sudah, saya ke warung Padang. Ya, sekarang begitu, dah enak. Ya, kita punya duit. Tapi Rasulullah nggak begitu. Ya sudah, saya puasa. Di hari yang lain, adakah makanan? Ada ya Rasul, tapi nggak ada lauk. Adanya apa? Cuka. Senikmat-nikmat lauk adalah cuka. Lah kalau zaman kita, cuka cukup empek-empek, ya enak juga. Tapi kan cuka zaman itu kan cuka asem. Kalau di Indonesia cukanya cuka empek-empek, ya enak juga itu. Ya kan? Itu menandakan betapa sederhananya Rasulullah dan nggak begitu ngurusin masalah makan. Itu kalau zaman ini barangkali secara ilmu kesehatan Nabi itu juga entahlah disebut apa gitu ya. Nah, makanannya gandum yang jelek. Kadang ya cuma kurma sama air dan itu berbulan-bulan bisa. Ya kan? Jadi makanan Nabi itu sangat sederhana sekali, ya. Kalau kita hari ini banyak makanan bermacam-macam, Masya Allah, anak SD sekarang banyak yang diabetes. Usia SD udah diabetes, ya kan? Gulanya tinggi sekali. Lah sekarang ciki-ciki macam-macam itu ya. Fi hadhil qissah bayan kaifiyah ta'amulun Nabi ma'a mutalabati zaujati bi ziyadatin nafaqah. Di dalam kisah ini adalah gambaran bagaimana Nabi bermuamalah terhadap istri-istrinya terkait minta jatah tambahan belanja. Fi bidayatil amr baqiya Rasulullah sakitan somitan lam yujibhunna bi syai' kama qala Jabir fawajadan Nabi jalisan haula umsahu wajiman sakitan. Yang pertama sikap Nabi adalah diam. Lah memang kewajiban suami itu ngasih nafkah kok. Nabi paham itu. Dan Nabi itu betul-betul nggak punya karena memang menjadi gaya hidup beliau yang sangat sederhana itu. Bukan nggak mampu kaya. Tapi Nabi sudah siap dengan gaya hidup yang begitu. Padahal kalau mau kaya mampu. Nah ini ujian bagi istrinya ketika suami mempunyai satu gaya hidup begitu, kuat apa enggak? Ya. Karena memang Nabi itu tidak seperti manusia pada umumnya. Itu. Bahkan Nabi itu kalau puasa wisol, waktunya buka Nabi nggak puasa, nyambung sampai malam puasa lagi, besoknya puasa lagi. Sahabat pengen niru, kata Nabi jangan ditiru, wong aku ini beda sama kamu. Aku ini dikasih minum sama makan sama Allah. Loh, begitu tuh gimana Pak? Lah memang beda kok, memang beda. Nabi diam karena memang kewajiban suami itu ngasih nafkah. Dan saat itu istri-istrinya memang butuh tambahan nafkah. Nabi diam karena memang selama ini kan menerangkan tentang kewajiban suami dan lain sebagainya. Makanya diam. Itu sikap yang paling pertama. Hadza huwal uslub al-awwal alladhi takhadha an-nabi li halli hadhil mushkilah wa huwa uslubut taghadi 'anil amr wa dzalika li anna kathran min al-khilafat az-zawjiyah la tahillu bi uslubil khusumah wa la yanfa' ma'ahal jadal. Bal qad yaziduha al-jadal ta'qidan. Yang pertama adalah kalau ada masalah suami istri, hendaknya salah satunya diam. Kenapa? Kalau ngomong jadi debat. Kalau debat jadi panas. Kalau sudah panas nggak akur. Makanya Nabi itu diam. Jadi ngajari. Tolong kalau suami istri sedang berantem, salah satunya ngalah. Ngalah bukan berarti kalah. Diam.
Kalau nggak bisa diem, lihat muka istrinya kok enek, atau istri lihat muka suaminya kok enek, segera pindah. Kalau di dalam rumah, pindah ke teras. Lihat tembok kayak, lihat apa kayak. Kenapa? Lah ini semuanya yang begini ini, ya kan? Lah kalau begitu apa itu jadi contoh juga tuh? Kalau mau ya 4 masih boleh lah ya. Saya masih ada space 3. Jenengan ada space 3 lagi, ya kan? Yang lain 3. Tapi nggak semudah itu, ya kan? Nggak semudah itu, masya Allah. Baik, dikit lagi karena ini hanya tinggal 2 paragraf, ya kan? Jadi yang pertama, tolong kalau lagi berantem suami istri, Nabi mengajarkan diam dulu. Jangan cekcok, jangan ini, satu ngalah dulu sampai kemudian reda. Kalau udah reda baru diskusi lagi, ya kan? Wal amru tsani alladzi takhadha Nabi li halil musyrikah wa at-takhyir fa khayyara nisa'u bainal baqa' ma'ahu 'alal hal alladzi huwa 'alaiha au mufaraqatuha, ngasih pilihan. Ya, yang kedua setelah diem ternyata sampai lama, kemudian ayat turun, kemudian ngasih pilihan. Ya sudah, ini kemampuanku segini. Kalau kamu nggak terima ya sudah, kamu bebas. Milih apa? Milih dengan saya atau milih yang lain, ya. Dan lain sebagainya itu ya. Wa hadza mimma ja'at bil syariah al-islamiyah an yukhayyara zawj zawjatahu bainal baqa' 'inda aw mufaraqatahu idza talabahu bi umrin la yastati'u wafa biha. Ini adalah syarat Islam. Kalau suami itu dituntut istri sesuatu yang tidak dia mampu, ini kan banyak nih. Pak, saya nggak mau tahu, pokoknya saya minta mobil. Ya, saya nggak punya duit. Pokoknya harus tahu, pokoknya harus ada. Saya nggak mau tahu itu. Pokoknya saya minta mobil. Nah, kalau suami memang benar-benar nggak mampu, ini Islam mengajarkan takhyir. Kasih aja pilihan. Loh, saya kemampuan saya memang begini loh, kok kamu minta lebih itu loh, mau dari mana saya? Pikir-pikir matang-matang, kasih pilihan. Ya sudah, kalau kamu memang nggak sabar dengan saya, memang ekonomi saya lagi begini kok. Kok kamu mintanya yang aneh-aneh? Ya sudah, kamu milih bagaimana? Mau tetap dengan saya dan berjuang? Insya Allah saya upayakan kok permintaan kamu, tapi kasih waktu dong, gitu loh. Kalau nggak dikasih waktu ya sudah, ya kamu milih yang lain, barangkali kamu nanti dapat orang yang speknya itu sesuai kamu, punya kaya, punya kemampuan begini, monggo silahkan, ya kan? Nah, jadi kasih pilihan. Inna uslubat takhir alladzi ista'malahu Nabi fi mu'alajati tilkal mushkilah al-madiyah huwa surah musyrikah min suari mabda asyura fil hayati zawjiyah. Ini bentuk musyawarah. Jadi termasuk bentuk musyawarah, ketika diem sudah nggak selesai, ini nggak selesai, akhirnya musyawarah. Ayo cari jalan keluar terbaik. Terbaiknya apa? Musyawarah. Ngasih pilihan itu bagian musyawarah. Kamu pilih apa? Ya sudah, saya memang nggak bisa ngikutin kamu. Ya sudah, kamu kalau gitu saya kasih pilihan. Mau pilih bagaimana? Ya. Itu barangkali untuk terkait dengan kewajiban suami, kewajiban istri, insya Allah akan diterangkan di kemudian hari kalau ada waktu. Hari ini kita memang menerangkan terkait dengan hadis Nabi saja, ya, terkait dengan hadis Nabi, masalah-masalah yang terjadi di rumah tangga beliau. Karena sudah Isya, kita tutup dengan sama-sama berdoa, mudah-mudahan istri kita, keluarga kita semuanya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allah cukupkan rezeki kita, Allah mampukan kita untuk memberikan nafkah yang cukup untuk istri dan anak-anak. Mudah-mudahan semuanya mampu menyekolahkan anak-anaknya sampai sekolah tinggi. Mudah-mudahan mampu mondokkan anak sampai tinggi, mampu membahagiakan istri dengan harta yang halal. Mudah-mudahan semuanya sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.